Kekuasaan di Hijaz. Ismail alaihi salam berkuasa di Mekah dan mengurus Ka'bah selama hidupnya. Beliau meninggal pada usia 137 tahun. Selanjutnya, dua putranya menggantikan kedudukannya secara berurutan, yaitu Nabat dan Kaidar. Ada yang berpendapat sebaliknya, yaitu Kaidar terlebih dahulu. Setelah itu, Mudad bin Amr al-Jurhumi. Dengan demikian, kepemimpinan Mekah beralih ke tangan orang-orang Jurhum dan terus berada di tangan mereka. Anak-anak Ismail merupakan titik pusat kemuliaan, sebab ayahnya yang membangun Ka'bah. Namun, mereka tidak mempunyai kewenangan memerintah sama sekali. Seiring dengan perjalanan waktu, kedudukan anak cucu Ismail terus mengalami kemerosotan, hingga keberadaan Jurhum bertambah lemah dengan kemunculan Nebukadnezar. Bintang Bani Adnan dalam bidang politik mulai redup di langit Mekah sejak masa itu. Buktinya, saat Nebukadnezar berperang melawan bangsa Arab di Dhatu Iraq, komandan pasukan bangsa Arab dalam peperangan itu bukan berasal dari Bani Jurhum. Bani Adnan berpencar ke Yaman pada saat perang Nebukadnezar II atau pada tahun 587 sebelum Masehi, lalu pergi bersama Ma'ad ke Syam. Setelah tekanan Nebukadnezar mulai mengendur, Ma'ad kembali ke Mekah. Namun, dia tidak mendapatkan seorang pun dari Bani Jurhum, kecuali Jurshum bin Jalhamah. Lalu, dia menikahi anak putrinya, Mu'anah, dan melahirkan seorang anak yang dinamai Nazar. Keadaan Bani Jurhum di Mekah mulai memburuk dan keadaan mereka semakin sulit. Seringkali mereka berbuat semena-mena terhadap para utusan yang datang ke sana dan menghalalkan hartanya di Ka'bah. Hal ini membuat murka orang-orang dari Bani Adnan. Tatkala Bani Khuza'ah tiba di Marru Dhahran dan bertemu dengan beberapa orang dari Bani Adnan yang merupakan keturunan Jurhum. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu. Atas bantuan suku-suku Adnan yang lain, mereka menyerang Jurhum hingga dapat diusir dari Mekah. Dengan demikian, Bani Khuza'ah berkuasa di sana pada pertengahan abad kedua Masehi. Tatkala Bani Jurhum berkuasa, mereka menggali sumur Zamzam untuk mencari tempatnya secara persis, lalu mengubur berbagai macam benda di sana. Ibnu Ishaq berkata, Amr bin Al-Harith bin Mudad al-Jurhumi keluar sambil membawa takbir Ka'bah dan Hajar Aswad, lalu menguburkannya di dalam sumur Zamzam. Setelah itu, dia bersama orang-orang Bani Jurhum pindah ke Yaman. Tentu saja, mereka sangat sedih karena harus meninggalkan kekuasaan mereka di Mekah. Tentang hal ini, Amr berkata di dalam syairnya, seolah tiada teman bagi si pemalas saat ke Syafa. Tiada pula orang yang diajak mengobrol di Mekah. Kitalah penduduknya dan senantiasa berada di sana, menyertai taburan debu dan malam-malam yang berubah. Zaman Ismail alaihi salam diperkirakan berlangsung pada 20 abad sebelum Masehi, sedangkan keberadaan Bani Jurhum di Mekah diperkirakan sekitar 21 abad. Mereka berkuasa selama 20 abad. Khuza'ah menangani urusan kota Mekah bersama Bani Bakar. Namun, kabilah-kabilah Mudar juga mempunyai 3 bidang penanganan, yaitu 1. Menjaga keamanan manusia dari Arafah hingga Muzdalifah dan memberi izin kepada mereka untuk meninggalkan Mina, yang boleh dilakukan setelah Bani Ghaus bin Murrah dari suku Ilyas bin Mudar, yang disebut Saufah. Artinya, siapapun tidak boleh melempar jumrah sebelum salah satu dari Saufah yang melakukannya. Bila semua orang telah selesai melempar jumrah dan hendak meninggalkan Mina, orang-orang Saufah berada di antara dua sisi Aqabah dan tidak ada seorang pun yang boleh melewati sebelum mereka melewatinya. Setelah orang-orang Saufah musnah, tradisi ini dilanjutkan oleh Bani Sa'ad bin Zaid dari Tamim. 3. Melakukan ifadah atau bertolak dari Jumat pada pagi hari Nahr atau hari penyembelihan hewan kurban menuju Mina. Urusan ini diserahkan kepada Bani Udwan. 3. Menangguhkan bulan-bulan haram yang menjadi wewenang Bani Tamim bin Adi dari Bani Kinanah. Kekuasaan Khuza'ah di Mekah berlangsung selama beberapa ratus tahun. Pada masa kekuasaan mereka, orang-orang Adnan berpencar di Najd di pinggiran negeri Irak dan Bahrain. Sementara itu,
Di pinggiran Mekah ada suku-suku dari Quraisy, yaitu Hulul dan Hurum, serta suku-suku lain dari Bani Kinanah. Bani Kinanah sendiri tidak memiliki wewenang sedikit pun untuk menangani Mekah dan Baitul Haram, hingga muncul Qusay bin Kilab.